Smart listeners, di antara teknik pengasuhan anak terbaik dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bagaimana membangun komunikasi yang efektif melalui tutur kata yang baik. Mari kita simak keindahan komunikasi antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail dalam surat As-Saffat ayat 102 ketika beliau mendapatkan wahyu untuk melakukan penyembelihan. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ismail alaihissalam berkata, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Kau akan mendapatkanku, insya Allah termasuk orang-orang yang sabar." Smart listeners, Nabi Ibrahim memanggil putranya menggunakan sebutan Ya Bunaya, yang artinya wahai anakku. Hal ini bukanlah untuk mengecilkan atau merendahkan, sebaliknya untuk menunjukkan ungkapan rasa cinta dan kasih sayang orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak. Dengan panggilan ini, nasihat yang disampaikan lebih mudah diterima oleh anak. Ungkapan Ya Bunaya dalam Al-Quran digunakan dalam tema-tema pengasuhan anak. Ungkapan ini terlihat dari cuplikan beberapa kisah para nabi dan rasul. Misalnya, kisah Nabi Nuh alaihissalam yang memanggil anaknya Kan'an ketika air bah menghantam umatnya dengan Ya Bunaya. Begitu pula ketika Luqman memberikan nasihat penting kepada anaknya dengan ungkapan yang sama. Ya Bunaya merupakan komunikasi efektif dan persuasif orang tua dalam mendidik anak. Komunikasi yang baik dengan anak sejak dini dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri anak, membuat anak merasa lebih berharga, membangun konsep diri anak yang positif, dan meningkatkan kecerdasan sosial. Ucapan "engkau akan mendapatiku, insya Allah termasuk para penyabar" menunjukkan betapa tinggi akhlak dan sopan santun Nabi Ismail alaihissalam kepada sang pencipta dan orang tuanya. Padahal pada saat peristiwa tersebut, usia Ismail masih 13 tahun. Ismail mudah menjawab seketika dengan tenang dan penuh keyakinan. Padahal perintah tersebut sangat berat, bahkan mustahil untuk dilakukan. Ismail pun menggunakan kata kerja masa kini yang mengisyaratkan bahwa ia siap. Komunikasi yang baik dengan anak tidak hanya melibatkan mereka dalam pembicaraan saja. Terlebih, orang tua harus menjadi pendengar yang baik bagi anak. Inilah yang dilakukan Nabi Ibrahim. Selain itu, berikan mereka waktu untuk merespon. Tidak semua anak memiliki kehalusan perasaan seperti Ismail, sehingga pada beberapa anak mungkin memerlukan beberapa waktu untuk memproses dan memahami apa yang orang tua katakan. Cara berkomunikasi Nabi Ibrahim alaihissalam yang sederhana dan jelas, pilihan kata yang menyejukkan, membuat anak merasa aman, serta mengedepankan diskusi perlu diimitasi seluruh orang tua. Smart listeners, saat ini banyak kita temukan anak yang suka membangkang, baik dalam diam ataupun reaktif. Bahkan tak sedikit anak yang sudah tidak percaya lagi kepada kedua orang tuanya. Akar masalahnya berawal dari komunikasi yang tidak sehat. Banyak orang tua masih menggunakan pola komunikasi tradisional seperti membentak, menghakimi, melabel, menceramahi, menghibur, dan sebagainya. Pada akhirnya, anak yang dididik dengan kemarahan akan menjadi pemarah. Dididik dengan kebencian akan menjadi pembenci. Dididik dengan hinaan akan menjadi penghina. Dididik dengan kekerasan akan menjadi temperamental. Dididik dengan kemanjaan berlebihan akan menjadi penakut dengan risiko kehidupan. Sebaliknya, anak yang dididik dengan kasih sayang akan menjadi penyayang. Dididik dengan pujian akan menghargai. Dididik dengan kesantunan
akan menjadi santun dalam bertindak, dididik dengan kemuliaan, akan memuliakan sesama, dididik dengan bahasa persuasif, akan belajar mematuhi dan menyayangi orang tua. Dan anak yang diberikan teladan yang baik akan berperilaku terpuji. Smart listeners, kalimat seperti apakah yang selama ini telah kita gunakan dalam berkomunikasi dengan anak? Apakah kalimat yang kita lontarkan mengandung nilai-nilai kasih sayang dan ketundukan hamba pada Rabb-Nya, sebagaimana yang diungkapkan Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Ismail alaihissalam? Ataukah kalimat yang setiap hari kita gunakan justru memupuk kebencian, melahirkan keterpaksaan, serta menumpuknya luka? Pada bulan Ramadan yang mulia ini, mari kita evaluasi pengasuhan, terutama komunikasi kita kepada anak, agar mereka dengan penuh kesadaran mengamalkan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan.